doa. The power of Doa. apa maksudnya ini Bu? Kekuatan kita dalam berdoa. Ini kedinginan apa enggak? Dibuka sedikit, enggak apa-apa. Kalau di sini kurang mungkin ya? Di sini nih yang penuh. Iya, ininya penuh di sini, AC-nya dinyalakan semua. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Amin ya Allah. Doa dikatakan oleh Nabi sebagai mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Kenapa dikatakan otaknya ibadah? Otak itu kan badan kita, kalau nggak ada otak jadi apa Bu? Jadi orang apa? Kalau nggak ada otaknya jadi orgil ya dia. Iya, badannya ada tapi otaknya nggak ada, akan berbahaya. Sebab itu ibadah mesti ada doanya semua dalam ibadah itu. Sembahyang itu isinya doa semua loh Bu. Makanya yang namanya as-shalah, sholat itu maksudnya itu sebenarnya adalah ibadah. Sholat itu maksudnya ibadah ataupun doa. Ya. Sholat artinya doa. Ya. Makanya kalau tadi panjenengan membaca sholat atau sholawat sama. Sholat ataupun sholawat itu artinya doa sebenarnya. Ya. Kita memanjatkan doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai doa atau sholawatan. Ya. Maksudnya adalah doa dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah dikatakan sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah, ya, maka akan menjadi penting sekali bagi kita ya, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sebagai otaknya ibadah, Nabi juga menyebut ad-du'a silahul mu'min. Ya. Doa is a weapon for mu'min, is a weapon for a believer. Ya. Doa merupakan senjatanya orang mukmin. Tapi nggak kelihatan senjatanya ya Bu ya. Nggak perlu beli, cukup menghubungi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah senjata paling ampuh. Kita tidak bisa melawan ya, karena kelemahan kita misalnya di rumah majikan. Misalnya kita dizalimi, dimarah-marahi terus, dinyak-nyak terus ya Bu ya. Kadang-kadang kita dieksploitir, ya mungkin di sini jarang lah di Hongkong ya. Tapi bisa jadi terjadi. Misalnya, ya, kita nggak bisa ngelawan. Lawan gimana? Uang rumahnya bukan rumah kita ya Bu ya. Ya. Maka senjata kita itu, ya doa yang paling manjur. Kenapa doa? Karena Allah itu sebagai muqallibal qulub. Karena ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang suka membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Makanya hati majikan kadang-kadang kok baik. Majikan ya Bu ya? Iya. Kadang-kadang apa? Merengut, marah-marah, bentak-bentak terus kadang-kadang. Ya ini makanya senjata kita hubungi Allah, berdoa. Sebab itu ibu sekalian, jangan sekali-kali melupakan doa untuk majikan panjenengan sedaya ya, masing-masing didoakan ya, supaya majikannya apa? Baik, sugih, sehat, akeh duite gitu loh ya. Orangnya baik, loman, tahu loman? Apa loman? Murah ya. Murah hati. Iya. Bila perlu gajinya naik terus. Nah, gitu. Amin ya Allah. Jangan malah nyukatani, nggak boleh nyukatani ya. Terlebih yang paling bagus adalah berdoa supaya mendapatkan hidayah Amin. dari Allah Subhanahu Wa ta'ala.
Karena kalau kita nggak mendoakan kayak gitu, sulit nantinya. Apalagi misalnya tiba-tiba majikan sakit, habis sakit innalillahi, so orang capek. Kita capek ya nyari majikan lagi kan gitu ya Bu ya. Nah maka doakan. Dan ini merupakan senjata kita yang paling ampuh ya. Siapapun dari mulai nabi-nabi ya, mereka menggunakan doa ini sebagai senjata ya. Baik, jadi Ibu sekalian, di sini ada beberapa hal tentang bagaimana ya doanya atau macam doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa ini sangat tepat sekali untuk kita ya. Doa yang pertama adalah saat pekerjaan kita terasa apa? Berat. Nah, di sini ada. Ada di sini kira-kira yang kerjaannya berat. Apa nggak ada yang berat? Ada nggak berat? Ada. Kadang-kadang berat, kadang-kadang enggak. Ya wis ada lah, katakan ada ya. Iya. Jadi kalau ada ya kerjaan kita terasa berat banget, Nabi pernah didatangi oleh anaknya Fatimah ya Az-Zahra. Ya Rasulullah, aku nih capek banget gak punya pembantu rumah ya Rasulullah ya, ngurusi anak, masak, nyapu dan lain sebagainya ya. Maka tolong bantu aku untuk carikan pembantu rumah ya Rasul ya, wahai ayahanda ya, manggil bapaknya ya. Nabi yang gak punya uang, kemudian belum ada agensi apa ketika itu, agensi pembantu rumah ya, belum ada PT gitu ya. Iya, nggak ada PT ketika itu ya. Maka Nabi bicarakan, kalau itu yang Anda maksudkan wahai anakku ya, merasa capek berat pekerjaan ngurusi rumah tangga ya, maka di sini Nabi menyarankan untuk membaca tasbih. Ada di sini ya hadisnya ya, saya baca. Abu Hurairah meriwayatkan, Fatimah datang pada Rasulullah untuk meminta seorang pembantu dan mengeluhkan pekerjaan yang terasa berat. Rasulullah kemudian menjawab, jangan mengatakan hal itu lagi. Artinya jangan menyesal, jangan gondok gitu ya. Ketika jangan mengeluh, ya, tambah capek. Makanya ikhlas itu penting gitu ya. Ya, ikhlas itu bisa mengatasi segala permasalahan dan badan akan sehat. Diwadani orang ikhlas, enak apa enggak Bu? Iya. Ditampar orang, alhamdulillah. Pernah ditampar? Terus alhamdulillah saja. Ucapkan dulu alhamdulillah. Masalah hukum itu belakangan, nanti undang-undang dia ya. Pertama harus alhamdulillah dulu ya. Jadi orang yang ikhlas nikmat ya, semuanya akan tercapai Bu, ikhlas itu. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ikhlasnya didahulukan, niat ikhlasnya itu ya. Jadi dalam melakukan sesuatu itu nggak ada yang berat, nggak ada yang berat itu bagi orang ikhlas. Apa kata Nabi ketika anaknya mengadu kecapean kerja berat ngurusi rumah tangganya? Nabi menjawab, bukankah aku telah menunjukkan kepadamu hal yang lebih baik dari sekedar pembantu? Ya, yaitu Nabi mengatakan, bacalah tasbih berapa kali? 30 kali, hamdalah 30 kali, takbir berapa? Jadi totalnya berapa Bu? Hah? 30, 30 dan 34 menjadi 94. Nah, boleh juga ditambah 33, 33, 34. Jadi berapa? 100 akan lebih baik. Tapi minimum di sini 30 kali, ya. Jadi ibu kalau merasa capek, penat, apa lagi? Mumet ya Bu ya, karena banyak kerjaan, banyak urusan, langsung hubungi Allah dengan mengucapkan apa? Subhanallah, Subhanallah. Berapa kali Bu? 30 kali ya. Baca tasbih 30 kali ya. Yang paling bagus tasbih itu adalah bacaan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim.
dalam hadis lain dikatakan ya bahwa Nabi bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan pada lisan. Dua kalimat loh ya. Dan sangat berat dalam timbangan nanti ya, di yaumil mahsyar ditimbang nanti. Dan amat-amat disukai, dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Itu dua kalimat situ yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu tolong hubungi Allah ketika kita apa? Sedang merasa apa? Masalah, berat, capek, pegelinu, greges, apa lagi? Meriang-meriang, panas dingin karena banyak kerjaannya dia. Terus langsung menghubungi Allah. Subhanallah, subhanallah berapa kali? Ataupun yang tadi dibacakan bagus. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 30 kali. Kemudian membaca hamdalah. Hamdalah itu baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa diteruskan sampai alamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kalau kita memaknai Bu, permasalahan akan hilang semua loh Bu. Iya, coba kita apa sih yang kita keluhkan Bu? Panjenengan pernah mengeluh apa enggak? Mengeluh apa contohnya? Ayo. Apa? Apa ngeluhnya? Kecapean. Nah, katakan alhamdulillah sambil memaknai ya. Memaknai di sini maksudnya adalah aku masih bersyukur ya Allah kerja kecapean ini dapat duit. Ada orang sebelah sana itu kecapean nganggur nggak dapat duit, kelaparan. Nah, ya, dengan mengucapkan hamdalah itu dan memaknai, maka akan hilang semua loh, Bu. Akan hilang semua ya. Tapi kalau sekedar mengucapkan hamdalah tanpa memaknai, ini yang masih berat ya. Makanya ketika mengucapkan hamdalah kita harus memaknai arti itu sehingga rasa-rasa keluhan ya, rasa-rasa capek, berat dan lain sebagainya akan hilang ya. Sama misalnya kalau kita lagi kepanasan, musim panas ya Bu ya, ucapkan saja alhamdulillah. Alhamdulillah panasnya masih belum seberapa ya dibanding dengan di Arab Saudi. Arab Saudi kadang-kadang 52, 55 loh, panasnya luar biasa ya. Di sini ada panas, ada dingin. Tahu maksudnya panas dingin? Lagi jalan panas, pengen dingin, mampir aja ke warung itu. Ya, ada AC-nya ya Bu ya. Sepanjang jalan kan AC semua itu. Terus mandek aja, berhenti sebentar gitu ya Bu ya. Di depannya gitu loh ya. Atau masuk Sogo atau masuk Times Square. Ya, istirahat. Oh, adem Bu, enak tuh. AC-nya kuat sekali kayak sekarang ini AC-nya kuat ya. Iya. Nah, jadi dengan mengucapkan hamdalah dan memaknai situasi, semuanya akan hilang dan akan enak, hidup itu enak jadinya ya. Alhamdulillah panasnya sebelum seberapa ya. Iya, masih ada sendal, ada sepatu. Bayangkan kalau di Afrika sudah panas, nggak punya sendal jetik lagi. Ayo, jalannya kira-kira gimana? Kayak kebakar loh. Iya, kita masih enak ya Bu ya. Nah, ini maksudnya. Dengan hamdalah ini akan menghilangkan semua keletihan ya, kesusahan dan rasa berat. Berapa kali? 30 kali ya. Kalau kita sambil berjalan kita ya, baca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi ngomong alhamdulillah, tiba-tiba di depan kita ada suara brut kentut. Ayo gimana Bu? Mau alhamdulillah apa astagfirullah? Aduh.
tetap alhamdulillah teruskan gitu ya. Alhamdulillah baru angin loh yang keluar. Coba kalau bom. Nah, ya Bu ya. Yes, aku seneng lah, enggak apa-apa, dia juga sehat kok. Nah, gitu loh ya. Iya, jadi dengan memaknai secara positif semuanya akan hilang. Dan bahkan saya baca kemarin ya, baca berita online. Ternyata ibu-ibu, bau kentut akan menghilangkan penyakit kanker. Oh, itu ada loh. Benar itu, saya kirim itu ya. Saya share itu. Bau kentut itu ternyata menghilangkan penyakit kanker. Mau dikentuti itu. Rupanya ada penyelidikan hal-hal kayak gini nih. Makanya Allah ciptakan di dunia nggak ada yang sia-sia loh, Bu. Nggak ada sia-sia loh. Iya, sampai kotoran kita loh, Bu, kalau kita tahu mengelolanya, bermanfaat apa enggak? Oh iya, air kencing, pokoknya minta maaf, tai-tai kita itu loh ya, Bu ya. Oh itu jadi gas, jadi manfaat semua, jadi gas loh. Kalau di India jadi gas ya. Masak ya pakai itu, pakai anunya kebun sapi gitu loh, tai-tainya ya. Iya, kan panas itu ya, dikumpulin jadi gas. Nah, jadi bagi orang yang tahu memaknai ya apa yang Allah ciptakan di dunia ini, nggak ada yang sia-sia, maka ucapkan alhamdulillah. Ada orang yang galak, ada manfaatnya apa orang galak itu, Bu? Ayo kira-kira hikmahnya apa, Bu? Ayo, bisa nebak apa enggak? Majikan kita misalnya majikan, walah, ada orang diuntungkan oleh galaknya majikan. Ayo apa, Bu? Apa? Apa? Lebih hati-hati. Ya. Ada lagi selain daripada ini? Sabar. Hah? Jadi sabar katanya. Jadi sabar. Ada lagi? Apotek akan laris. Dokter akan laris. Ya, orang suka marah-marah itu mesti sakit itu. Iya, puyeng dia nggak bisa tidur habis marahi kita ya. Iya, di sininya duk. Sakitnya tuh di mana, Bu? Oh, di sini. Ya. Sini sakit, sini nyut. Akhirnya pergi ke dokter. Dokter yang untung, ya. Pergi ke apotek ya, beli Bodrek, beli Panadol, paracetamol, Paramek, Paragrip. Wah, laku jadinya, Bu. Gak ada yang sia-sia nanti ya. Gak ada sia-sia loh, Bu. Semuanya ada apanya? Manfaatnya bagi orang lain, ya. Nah, jadi sudah ucapkan dulu alhamdulillah. Masalah resiko belakangan. Nah, ya. Ucapkan alhamdulillah dulu. Oke. Termasuk minta maaf. Kalau majikan misalnya ngasih angpau kita sedikit, teman kita ngasihnya banyak. Ayo, kira-kira panjenengan yang dapat sedikit, reaksinya gimana? Nah, yang paling bagus alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi kalau nggak alhamdulillah, melihat temennya dapat 2.000, kita dapat 200, puyeng apa nggak kita? Bisa tidur apa nggak malam itu? Nggak bisa tidur, ketemu udah jijik banget. Iya, mau megang aja salaman panas, betul apa enggak? Iya, dan kitanya curiga lagi ke majikan. Jangan-jangan majikan aku ini ada apa? Nah, ya. Dan akhirnya nanti pikirannya negatif. Tapi dengan mengucapkan arigato gozaimasu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, toce Allah, ya, maka akan hilang kedengkian itu. Nah, jadi betul-betul memang dengan mengucapkan hamdalah ini akan menghilangkan apa, Bu? Kepenatan, kepedihan, kesengsaraan, rasa berat dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit yang bisa hilang, diobati gara-gara mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panjenengan kalau kesandung itu marah-marah apa alhamdulillah? Ayo, bandingkan kalau marah-marah dengan mengucapkan alhamdulillah, mau pilih mana, Bu? Kenapa nggak marah-marah? Wah, tambah sakit, Bu. Sudah kaki kita sakit, mulutnya ngomel-ngomel, ya, Bu ya, tangannya mau nempeleng orang. Nah, ya, Bu ya, iya, badan kita jadi tambah sakit. Tapi dengan mengucapkan alhamdulillah baru kesandung, nggak apa-apa kok, cuma sedikit sakitnya.
Nah, habis itu enak ya Bi ya, indah dengan membaca apa tadi? Alhamdulillah. Apalagi dibaca sampai berapa kali? 30 kali. Katakan 30 ini semuanya masalah semua. Sandung, alhamdulillah. Tinggal berapa? 29. Ya Bi ya. Yang keduanya apa? Jatuh misalnya, ya. Tinggal berapa? 28 ya. Terus pokoknya sampai 30 itu insya Allah nggak ada yang menjadi apa namanya memberati kita, ya. Itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir membaca takbir. Takbir itu baca apa? Allahu. Berapa kali Bu? Kita kalau membaca Allahu Akbar dengan memaknai, indah rasanya Bu. Ternyata kita ini adalah makhluk yang kecil, kerdil, miskin, nggak punya apa-apa loh kita nih Bu ya. Ya, yang hebat besar siapa? Allah. Makanya ibu kalau dipanggil oleh Allah, bukan meninggal, bukan. Ada panggilan misalnya. Panggilan itu panggilan sholat misalnya ya Bu ya. Iya, muazzinnya ataupun handphonenya itu melakukan azan. Apa bunyi azan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Kita lagi goreng ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kira-kira panjenengan mau memenuhi panggilan Allah untuk sembahyang apa terus goreng ayam? Mana yang maha besar dan mana yang maha kecil? Ayam apa Allah yang maha besar? Yang maha kecil siapa? Mau ditinggalin goreng apa enggak? Ini berat ini. Ini berarti masih belum mampu menjalankan Allahu Akbar, Allahu tanggung Bu. Iya, sampai terakhir la ilaha illallah. Oh ini ikannya belum digoreng, nanti majikan datang. Akhirnya delay lagi sembayangnya ya Bu ya. Nah, ini namanya belum memaknai Allahu Akbar. Ya. Orang yang memaknai semua makhluk di dunia ini kecil, ayam goreng itu kecil, wis tak patenilah kompore, ya. Aku ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Arab Saudi itu kalau juga azan tutup semua. Warung tutup, mall tutup, klinik, semuanya tutup itu. Karena tadi ada perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang paling maha besar. Dolar mah kecil. Ya Bu ya. Iya, emas-emas berlian di mall itu kecil semuanya. Yang besar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriktikad mempercayai seperti itu, hidupnya indah tuh. Enak apa enggak Bu? Enak. Makanya akan habis semua kesedihan itu, ya. Rasa berat akan hilang semua hanya dengan membaca 3 perkataan. Tadi yang disarankan oleh Nabi, yang pertama membaca apa? Tasbih. Yang kedua hamdalah ataupun tahmid. Dan yang ketiga takbir. Nah, insyaallah dengan mengamalkan ini hidup akan menjadi apa? Enteng, enak, ya, indah. Sudah jam 1 ini tuh. Baru 1 hadis itu ya. Terus nanti dibaca saja sendiri. Ini bagus sekali. Ini doa-doa optimistik, ya, doa-doa optimis supaya kita bangkit semuanya, ya. Jangan lemes saja. Mikiri pulang aja ya, Bu ya. Harus semangat bekerja, ya. Semangat ibadah, semangat kerja, semangat ngumpulin duit, semangat nyekolahin anak, membantu keluarga. Harus semangat ya Bu ya. Baik, saya kira cukup, tinggal 4 menit. Mari kita tutup sekian saja, nanti mungkin ditutup oleh MC. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada doa ini ya, bantuan doa Ibu Sunarsi yang sedang sakit.